gue gak meteran gitu. Ini salah gue apa? Masa gara-gara gue putusin dia gue dibeginiin gitu kan. Nah kalau motor aibnya Rizky ya sama Uyung, karena dia yang ngatur-ngatur, yang nganter-nganter nanti dia ketemu siapa, cewek yang mana. Ah dia, gue mau pulang, gue bilang gue mau pulang. Itu aja yang gue omongin. Pikiran gue cuman gue gak mau lagi ketemu sama ini manusia semua. Gue gak mau, sudah cukup. Terus pas udah mau begini, tangan dia gini, ada tuh di video semua. Dia bilang gini, mana pacar gue Nikita, mana pacar gue Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang sudah kalian tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Opung SG Channel. Nikita Mirzani kembali membongkar betapa kejam dan jahatnya sang mantan kekasih. Bahkan kali ini Nikita Mirzani berani menyebutkan nama mantan kekasihnya, Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani menceritakan bagaimana dirinya dijambak dan dipukuli oleh Rizky di dalam mobil hingga ke hotel, di mana saat itu Rizky sedang dalam keadaan mabuk. Yang membuat Nikita Mirzani merasa heran, Rizky begitu berani melakukan hal tersebut kepada Nikita Mirzani di depan kakak kandung dan kakak iparnya sendiri. Kekejaman Rizky belum selesai karena Nikita Mirzani mengaku kepalanya juga dijedotin ke mobil hingga ia kesakitan. Nikita Mirzani mengaku masih terus disiksa hingga berlangsung sampai lobi hotel. Kata Nikita Mirzani, Adnan, laki-laki yang merupakan kakak ipar Rizky yang diharapkan bisa menolongnya, ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Menurut kesaksian Nikita Mirzani, Adnan hanya memegangi tangan Rizky agar tidak menjambak dan tidak memukul Nikita lagi. Tapi ia tidak melepaskan Nikita dari tindakan kekerasan yang dilakukan Rizky. Sampai sekarang Nikita Mirzani mengaku belum paham mengapa Adnan serta Irma yang merupakan kakak kandung Rizky tak pernah berani untuk menolongnya. Nikita pun mempertanyakan apakah Irma dan Adnan ini hidupnya dibiayai oleh Rizky Irmansyah sehingga mereka takut dan tak bisa melawan apapun yang dilakukan Rizky meskipun itu menyakiti orang lain. Nikita Mirzani juga menyebutkan kejadian penjambakan dan pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Rizky Irmansyah terjadi di Hotel Alila pada sekitar tanggal 8 atau 9 Februari 2024 lalu. Untuk membuktikan kebenaran ceritanya, Nikita Mirzani pun meminta netizen atau siapapun untuk mengecek kejadian pahit yang dialaminya itu lewat kamera CCTV hotel. Nikita Mirzani merasa heran Adnan yang umurnya lebih tua dari Rizky justru takut untuk menghadapi Rizky dan hanya bisa membiarkan adik ipar laki-lakinya itu menyiksa kaum perempuan yang lemah dan tak bisa melawan. Nikita berpikir mungkin saja kedekatan Rizky Irmansyah dengan Bapak Prabowo Subianto yang sering diumbarnya membuat orang sekitarnya termasuk Irma dan Adnan takut kepada Rizky. Jadi ini posisinya di mobil, ini gua di tengah si Adnan, di sebelah kanan itu si Rizky. Tiba-tiba gue dijambak lagi, gue dapat aja di pala gue, langsung gitu ditarik ke badannya dia. Jadi kan yang kena ada si Adnan, pala gue diambil, rambut gue ditarik sampai ke dia tuh, gitu kan. Habis itu didorong tapi tangannya masih jambakan, masih iniin rambut gue, pala gue dijedotin ke pintu mobil. Wah itu penyiksaan lagi sampai masuk, sampai di hotel, di lobinya tuh gue masih disiksa. Si Adnan itu cuman ngelakuin megang tangannya si Rizky untuk ngelepasin genggaman dari kepala gue. Pokok itu aja deh yang dia lakukan. Gue juga gak ngerti kenapa cuman begitu doang tuh gue gak paham gitu. Mereka ini dibiayai hidupnya Alila BSD, betul. Kalau gak percaya cek CCTV sana. Gue di tanggal 8 berarti tanggal 9 atau nggak tanggal 8 nya itu. Cek, gue gak tahu deh kenapa itu si Adnan juga laki-laki yang dituakan. Padahal umurnya 40, lebih tua si Adnan daripada si Rizky. Adnan tuh tunduk banget sama si Rizky. Apa mungkin si Rizky deket sama Bapak Prabowo, gue gak ngerti. Usai Rizky melepaskan jambakannya, Nikita mengaku rambutnya banyak yang rontok dan ia hanya bisa menangis ketakutan setakut-takutnya di dalam mobil, mengingat begitu jahat dan kejamnya Rizky menyiksa dirinya secara fisik dan mental. Nikita Mirzani sampai menggigil seolah-olah dirinya berada di kutub utara dan mengalami tremor saking ketakutannya. Nikita Mirzani masih terus bertanya dirinya salah apa hingga Rizky tega menyiksanya. Apa hanya karena Nikita memutuskan hubungannya dengan Rizky hingga Rizky menjadi emosi dan gelap mata? Setelah puas menjambak dan memukuli Nikita Mirzani, Rizky kemudian dibawa oleh Adnan dan Bom-Bom atau Uyung ke kamar hotel tempatnya menginap. Menurut Nikita Mirzani, Uyung adalah saudaranya Rizky yang dipekerjakan untuk menjadi sopirnya dan mengantarkan Rizky kemanapun. Jadi Uyung adalah orang yang paling tahu tentang aib-aibnya Rizky
karena ia yang paling sering menemani Rizky, termasuk untuk bertemu perempuan-perempuan cantik. Di dalam mobil, Nikita Mirzani pun meminta kepada Irma, kakak kandung Rizky, bahwa ia ingin cepat-cepat pulang. Nikita bahkan menyampaikan keinginannya sampai berkali-kali. Namun entah kenapa saat itu juga Nikita diminta untuk naik ke kamar hotel. Ternyata Nikita Mirzani sudah dipesankan kamar di hotel tersebut. Kata Nikita, kamar yang dipesankan untuknya terpisah dari kamar Rizky. Saat itu Nikita Mirzani hanya berpikir, sudah cukup ia bertemu dengan orang-orang seperti Rizky dan keluarganya. Nikita tidak akan sedih lagi untuk bertemu dengan mereka. Gue muncul rambut dong, wah rambut gue rontok banget banget. Itu gue di dalam mobil gue menggigil, tau gak, gue kayak ada di kutub utara, tremor. Gue gak betul gitu, diginiin, salah gue apa? Masa gara-gara gue putusin dia gue dibeginiin gitu kan. Dia dibawa lah tuh sama Adnan, sama Ica, bukan, Adnan sama Bom-Bom. Kalau orang-orang yang di sekitaran Pak Prabowo manggil dia Uyung. Itu adalah saudara Rizky yang sama Rizky dipekerjakan sebagai nyetirin dia dan megang semua kebusukannya. Nah kalau motor lainnya Rizky yang sama Uyung, karena dia yang ngatur-ngatur, yang nganter-nganter nanti dia ketemu siapa, cewek yang mana nih, dia. Gue di dalam mobil, gue ngomong sama Irma, gue bilang gue mau pulang. Gue mau pulang, gue bilang gue mau pulang. Itu aja yang gue omongin, gue mau pulang. Tiba-tiba, entah kenapa, gue disuruh naik ke kamar hotel. Di pikiran gue cuman gue gak mau lagi ketemu sama ini manusia semua. Sudah cukup. Karena sudah dipesankan kamar, akhirnya Nikita pun mengikuti permintaan keluarga Rizky untuk masuk ke dalam hotel. Nikita ingat saat dirinya dipukul oleh Rizky, ia sudah sempat memberitahu sahabat-sahabatnya di dalam grup WhatsApp. Para sahabat Nikita Mirzani pun sampai tak bisa tidur memikirkan nasib Nikita. Saat itu Rizky sedang tertidur lelap akibat mabuk minuman. Nikita Mirzani pun menemuinya di kamar untuk berpamitan. Namun sesampainya di kamar, ternyata ada kejadian yang membuat Nikita tak bisa keluar kamar. Rizky pun sempat terbangun dan mencari-cari Nikita yang ia masih sebut sebagai pacarnya. Sampai jam 2:30 pagi, barulah Nikita berpikir bagaimana caranya ia bisa pergi dari hotel itu. Namun saat itu, ia tidak tega meninggalkan Rizky. Dibawa lah gue ke kamar hotel, ke atas, dia buka 2 kamar. Saat gue digebuk itu, kan gue megang handphone ya. Orang pertama yang gue kasih tahu itu adalah Dimas dan para sahabat-sahabat gue yang ada di WhatsApp grup gue. Itu mereka gue bilang gue dipukulin. Mereka sampai nggak ada yang tidur, teman-teman gue itu. Dia buka 2 kamar hotel, gue di sebelahnya, dia dibawa ke sebelahnya. Dilihat si Rizky kayaknya udah tidur karena mabuk berat kan. Tidur dia, terus gue cuma bilang, boleh nggak gue pamitan? Habis itu gue nggak mau ketemu lagi sama dia lo. Gue cuma mau ngucapin, karena dia udah tidur kan. Jadi gue agak beranian gitu. Gue cuma mau ngucapin sama tinggal aja, gue bilang gitu. Ya, Adnan sama si Irma bilang, oke nggak apa-apa. Dia bilang ke kamar dia, betul dia udah kayak di kasur ya. Habis itu gue peluk dia, pas gue bilang istirahat ya. Gue jadi sedih. Adalah omongan yang gue nggak bisa omongin. Pas gue mau beranjak dari kasur, tangannya dia tiba-tiba begini. Akhirnya gue dipiting. Mungkin dia dengar omongan gue. Gue mau keluar, gue mau pindah tempat, mau berdiri tuh nggak bisa. Karena gue dipeluk dipiting itu, ngerti nggak mas gue? Dia tidur, kan gue ngomong di kupingnya. Mau begini, tangannya ada tuh di video semua. Ada videonya masih ada. Terus gue gini-gini, atau dia ngigo, atau gue nggak tahu dia acting, atau gue nggak tahu dia apa. Dia bilang gini, mana pacar gue Nikita? Mana pacar gue Nikita? Mana pacar gue Nikita? Udah, karena gue detik gini, karena itu udah gue lihat jam udah 2:30 pagi. Ya udah, akhirnya gue ketiduran. Gue bangun 2:30, gue telepon temen gue bilang ini gimana, gue mau pulang. Gue bilang gitu kan, gue nggak tahu kunci mobil di mana. Gue tinggalin aja mobil gue di sini. Temen gue sampai bilang gue jemput aja nih, gitu kan. Terus pas gue mau ambil kacamata gue lihat dia di kasur, gue liat mukanya gitu. Gue nggak nyangka sih orang kayak gini bisa kebukin gue, gitu kan. Dia ngigo lagi, terus dia melek matanya, liat gue kan. Nggak tega gue, melayang-layang dia. Dan gue mikir kayak, ntar pagi keluarganya datang nggak dia kesini. Di otak gue masih se-positive thinking itu. Otak gue emang banget, gue bener kata teman-teman sahabat gue tuh. Karena dalam pikiran gue gini, ini orang masih punya orang kencing aja melayang-layang gitu kan. Gue anterin ke toilet, gue taruh lagi di kasur, gue diem aja di kursi, gue liatin muka dia. Gimana ya kalau gue tinggal di mana? Gue masih mikir gitu, coba. Karena gue tertidur sampai jam pokoknya udah terang deh tuh, udah terang. Gue mau pulang, dia ikut gue pulang ke rumah. Menariknya, setelah terbangun di pagi hari dan sudah tersadar dari mabuknya, Rizky malah bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah kakaknya cerita apa yang terjadi, Rizky pun meminta maaf pada Nikita karena sudah memukulinya. Nikita Mirzani pun akhirnya memberikan penjelasan mengapa ia tidak melaporkan perbuatan Rizky kepada pihak berwajib. Ternyata Rizky sudah meminta maaf dan Rizky sepertinya trauma karena ibunya pernah diperlakukan dengan begitu kasar oleh ayahnya, sama seperti yang ia lakukan terhadap Nikita. Dari situlah Nikita Mirzani akhirnya berpikir untuk tidak melaporkan Rizky. Selain itu, ia juga memikirkan citra Bapak Prabowo Subianto yang sudah bagus di masyarakat. Nikita Mirzani menegaskan bahwa yang ia ceritakan bukanlah aib, tapi pengalaman hidupnya yang menurutnya harus ia bagikan kepada orang-orang karena Nikita sendiri sangat tidak setuju dengan tindakan kekerasan yang dialami para wanita
dan mereka tetap bertahan atas dasar cinta. Nikita berpesan agar para wanita bisa menggunakan akal sehatnya jika mengalami hal yang sama seperti dirinya. Jadi pas udah bangun tuh dia kayak gak terjadi apa-apa gitu, gue sampai amazed gitu kan, gak terjadi apa-apa, malah dia ngajakin gue makan bakso di Senayan tuh, bakso babi yang ada di Patang Senayan. Habis makan bakso, ya gue mau pulang kan, dia ikut pulang ke rumah gue. Udah habis itu kayak biasa aja, kayak gak ada apa-apa. Udah kan, habis dari rumah gue pulang dia, gue gak tau pulang kemana. Besoknya ke rumah gue lagi, nangis dia katanya dia diceritain sama Irma kalau gue digebukin sama dia udah kayak paling ayam. Yang gue ingat kata-katanya, aku minta maaf ya, dia nangis. Kenapa sih gak lapor? Nah makanya dengerin dulu. Dia nangis kayak anak bayi, minta maaf ke gue. Dia cerita, aku minta maaf karena aku mukulin kamu. Irma bilang, Rizky lu mukulin kita kayak Dedi mukulin ibunya, makanya tidak ada laporan polisi itu. Dan gue masih menghargai yang namanya Bapak Prabowo Subianto, karena buat gue image dia sudah bagus sama Bapak Prabowo itu udah 3 tahun sebelum gue kenal Rizky sebetulnya. Sangat disayangkan aja sih searogan itu dia Bapak Prabowo punya sesti. Oh kalau kalian mau tahu ceritanya lagi, ini bukan aib ya, ini adalah pengalaman hidup gue yang gue harus share. Kenapa? Karena abusive ya, yang tadi yang gue ceritain itu sama udah memukul itu nggak boleh. Lo secinta apapun lo, akal sehat kita tuh harus dipakai gitu. Apalagi kan gue tidak dibiayai hidupnya sama laki-laki kan. Gue tidak pernah minta apapun sama laki-laki ya kan. Ini dijawab lagi dalam keadaan sadar, shy.